pilihan itu sudah menjadi realita, jenengan jangan mengelak. Baik. Ojo pek penake ditok. Itu pesen saya. Saya posisi jadi guru di SMK 4 itu mungkin sekitar berapa ya? 18 tahun saya mungkin. 18 tahun. Karakteristik dari kepala sekolah dan lingkungan di SMK 4 saya paham betul. Jadi gini kadang-kadang, seorang guru itu yang dilihat ya hanya kepentingan untuk dirinya. Rata-rata itu seperti itu. Menguntungkan atau tidak. Padahal sebenarnya jadi pilihan dari guru kui, apa yang kita kerjakan itu tidak langsung berhubungan dengan uang. Ini yang waduh kadang merepotkan. Profesi guru itu profesi jasa, ya, untuk jasa yang dimana itu kaitannya dengan pendidikan ataupun kompetensi si anak. Itu raiso langsung diuang kan, raiso Pak. Yang kita dapat itu hanya kepuasan batin sebenarnya. Nah itu tolong itu dipahami. Okay. Nek jenengan urung iso nampa kuwi, jenengan nganti pensiun mesti rawa. Saya pun untuk seperti itu juga perlu waktu lama. Aku iso ngomong ini karena saya ngelakoni. Ketika saya terbuang dari sekolah karena beda pendapat dengan kepala sekolah saya. Aku ki wis lulusan ITS, ITB. Itu cara berpikir saya nggak diterima. Seperti itu. Bertentangan terus. Ya sudah, tak tinggal. Tak tinggal itu, manajemen tak tinggal. Dek ya wis ya, saya sama teman-teman saya. Terus ini sekolahan wis ngono. Tapi aku tetap ini sekolahan dulu ya. Iki sandang pangan gue ini. Cuman aku ora cocok karo kepala sekolah sing carane kayak ini. Dalam sisi lain saya tetap membantu sekolah dengan cara saya. Contoh kecil, aku di pasar lab Pak. Itu gimana cara saya tuh lab itu tak benahi dewi. Aku serang ngandalke masalah teknis sih enggak, ini beres karena itu alat saya untuk ngajar. Walaupun aku ora cocok karo kepala sekolah dulu. Nah, selebihnya ya karena saya kelontang-kelantung ora dienggo karo sekolahan ya. Maka saya seperti beliau. Cuman kalau beliau itu jadi narasumber, kalau saya enggak jualan jasa. Saya bikin instalasi jaringan internet, bikin instalasi jaringan CCTV, bikin aplikasi tak jual, seperti itu waktu di SMK 4 dan itu saya lakukan duit oke. Itu oke, seperti itu. Ini karo kanca-kancaku aku ora lali. Dan juga ketika dengan anak saya itu nggak lupa bahwa kewajiban saya itu tetap mendidik. Jadi bocahku ini ngene Pak, Bu. Aku ora tahu jenenge karena aku maaf yo, duitku akeh. Waktu itu, tapi itu jangan sebagai ukurannya ya, tapi tanggung jawabnya. Saya nggak pernah minta untuk bikin modul terus aku njaluk gini, enggak ya, duitku kuwi tangguh kayak modul tak kayak bocah. Tapi modul itu kan di lab, jadi job sheet kan lho. Nah sudah itu tak bikin kayak, nah misalnya waktu itu ya namanya apa ya dulu, KD ya. Hanya ini tak tambahin Pak, sehingga nanti anak itu ketika saya bagi, saya itu paling hanya nerangan 10-15 menit itu cukup. Habis itu dia akan berkutat pada job sendiri. Explore sendiri. Saya tinggal duduk. Namun lagi gini, nek wis ada yang selesai, tunjuk jari, saya lihat hasilnya gimana. Oh sudah benar. Saya suruh bantu teman-temannya. Itu kan tutor sebaya toh? Betul. Semua kena. Jadi walaupun saya itu dibenci oleh kepala sekolah, saya tidak beri akses. Tapi bagaimana dengan batas-batas kemampuan kita, dan gitu rak perlu dipamer-pamer. Saya hanya cerita aja, coba jenengan. Nah, aku mau ngene karo waktu itu sama teman-teman. Iki suatu saat nek wis engko stuck. Apa sing menjadi kebijakan kepala sekolahku tentang IT, tentang sekolah ini itu salah kabeh lho. Iki engko hancur. Bener itu. 3 tahun brek salah semua. Di sini wong masalah. Akhirnya juga saya yang dipanggil. Dulu kan ada ICT Center kan? Ada Pak. Saya akhirnya yang menaik. Seperti itu. Artinya apa? Ini loh Pak, kepala sekolah itu punya passion masing-masing. Jadi pas aku neng wolu misalnya, passion saya begini, merasakan. Begitu diganti Bu Harti, dia juga merasakan perubahan itu. Ora usah dimasalahkan tentang perubahan itu.
nggak usah kita memusuhi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Lulu selaku mentor dan Kepala SMK Negeri 7 Semarang. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kerawuhannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman P3K. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka presentasi, yaitu dalam kegiatan orientasi P3K. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai P3K Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya adalah angkatan 38 dan pada saat ini di mana angkatan 38 diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dari kegiatan ini. Nah, di sini di akhir kegiatan ini adalah tugas kita yaitu untuk membuat laporan dan mempresentasikan hasilnya kemudian di video. Nah, perkenalkan di sini nama saya Sri Mandarsi, biasa dipanggil Bu Manda. Saya dari instansinya SMK Negeri 7 Semarang. Di sini saya mengampu mapel matematika. Langsung saya mulai saja nggih. Jadi di sini berdasarkan laporan yang telah saya buat, latar belakang dari kegiatan P3K ini adalah meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai P3K. Kemudian maksud dari kegiatan ini yaitu ada pengenalan tugas dan fungsi P3K, pemahaman kebijakan dan peraturan ASN, penguatan kompetensi teknis dan manajerial, pengembangan budaya kerja yang efektif, penyelarasan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta persiapan implementasi manajemen kinerja dan pengembangan karir. Nah, ini maksud dan tujuan ini sebelumnya sudah dijelaskan ketika kita Zoom pada minggu sebelumnya, yaitu dari mulai tanggal 15 sampai tanggal 20. Nah, ketika Zoom kita sudah dijelaskan dari BPSDM tentang maksud dan tujuan dari kegiatan ini. Kemudian waktu pelaksanaan total dari kegiatan orientasi P3K ini untuk angkatan 38 yaitu dimulai dari tanggal 15 sampai 25 Oktober tahun 2024. Adapun tempatnya yaitu di SMK Negeri 7 Semarang dengan via Zoom. Kemudian di sini akan dijelaskan dasar hukum RPJMD dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan dari informasi yang telah dijelaskan oleh BPSDM, maka di sini dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini, dasar hukum dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RPJMD yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 tentang pemerintah daerah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang tahun 2017 dan Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk visi Provinsi Jawa Tengah sendiri berdasarkan RPJMD yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Nah, untuk misi Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD yaitu di sini ada 5. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ketiga meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, yang keempat pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, yang kelima adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini untuk struktur organisasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu ada gubernur, wakil gubernur, ada pemerintah daerah, ada sekretaris daerah atau sekda, ada badan dan dinas daerah, kemudian ada biro sekretariat daerah, ada inspektorat daerah, ada satuan polisi pamong praja, kemudian dewan perwakilan rakyat daerah, dan yang terakhir ada UPTD yaitu unit pelaksanaan teknis daerah. Kemudian untuk manajemen kepegawaian P3K di sini ada 6, yaitu ada perencanaan kebutuhan P3K, ada pengadaan P3K, ada pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, gaji dan tunjangan, dan pemberhentian P3K. Nah, untuk mekanisme penilaian P3K, yaitu yang pertama ada sasaran kinerja pegawai atau SKP. Yang kedua ada dialog kinerja antara atasan dan P3K. Yang ketiga ada penilaian menggunakan metode 360 derajat, yaitu penilaian dari atasan, rekan sejawat, dan bawahan.
Nah, kemudian kita lanjutkan ke visi misi OPD. Visinya yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas yang berdaya saing dan berwawasan budaya. Kemudian misinya adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidik untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Kemudian tujuan dan sasarannya yaitu mencapai peningkatan nilai rata-rata ujian nasional, peningkatan angka partisipasi murni, dan jumlah sekolah berstandar internasional. Nah, berikutnya ini adalah susunan organisasi atau SOTK dari OPD. Kemudian tugas pokok P3K di OPD di sini ada 4. Yang pertama yaitu pelaksanaan tugas teknis, yang kedua mendukung pelaksanaan program dan kegiatan OPD, yang ketiga yaitu pelaksana tugas operasional, yang keempat adalah laporan dan dokumentasi. Berikutnya yaitu fungsi yang diemban oleh P3K dalam OPD. Ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelayanan, dan pelaporan. Nah, di sini misi dari SMK Negeri 7 Semarang. Di sini ada beberapa misi dari SMK Negeri 7 Semarang, yang di mana saya bekerja. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi standar internasional. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran dengan pengantar bahasa asing. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik magang di luar negeri. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berwawasan lingkungan. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pencetak wirausaha mandiri dan kreatif pada skala internasional. Yang keenam adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi. Kemudian yang ketujuh yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada tercapainya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada tugas guru P3K yang perlu kita pahami, yaitu 1. Merencanakan pembelajaran, 2. Melaksanakan pembelajaran, 3. Mengevaluasi pembelajaran, 4. Membimbing dan membina siswa, yang kelima adalah tugas tambahan. Kemudian ada tugas pokok guru P3K, yaitu, nah tugas pokok guru P3K ini sebenarnya sama seperti ASN ya, karena kita juga merupakan ASN, sama seperti teman-teman PNS yang lainnya, yaitu mengajar, mendidik, melatih, menilai, dan membimbing. Kemudian fungsi guru P3K di sini ada beberapa fungsi, ada fungsi instruksional, edukatif, administratif, sosial, dan evaluasi. Jadi di sini kita sebagai guru juga harus melaksanakan beberapa fungsinya. Kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga harus melaksanakan berbagai macam fungsi ya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini adalah RHK yang sudah disetujui oleh pimpinan. Di antara ada meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan kompetensi guru dan tenaga pendidik, peningkatan prestasi siswa, kemudian penguasaan karakter peserta didik, meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, pengelolaan sarana dan prasarana, implementasi sekolah ramah anak dan inklusi. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, RHK ini juga sudah kita buat di kinerja untuk menunjukkan bahwa kita sebagai guru P3K itu juga memiliki beberapa tugas selain sebagai guru, yaitu mengajar. Kemudian dengan tugas tambahan wali kelas, kita juga harus melaksanakan peningkatan kualitas diri. Nah, melalui kinerja ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah melakukan peningkatan kualitas diri untuk manfaatnya bisa diambil untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan, termasuk untuk peserta didik. Nah, dari laporan ini diambil kesimpulan yaitu kegiatan orientasi berjalan dengan lancar dan berhasil, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan kepada peserta untuk menjalankan peran mereka secara efektif. Yang ketiga, diharapkan peserta dapat bekerja dengan lebih efisien, produktif, dan selaras dengan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat dari laporan ini, yaitu yang pertama pemahaman tugas dan tanggung jawab, yang kedua penyesuaian dengan lingkungan kerja, 3 peningkatan produktivitas, 4 pengembangan kompetensi, 5 akses informasi dan sumber daya, 6 penguatan hubungan sosial. Ya, ini adalah presentasi dari saya. Monggo saya berikan kesempatan untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, monggo. Terima kasih Pak Masuri. Pak Masuri, apa pendekatan Anda dalam menghadapi
tugas yang kompleks di dalam sekolah Anda? Oh iya. Ya, terima kasih Pak Masuri atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya dari paparan yang sudah saya jelaskan tadi, apa pendekatan saya apabila saya diberikan tugas yang kompleks, ya. Tadi sudah dijelaskan tugas maupun fungsi dari P3K karena ada beberapa dan kita memang harus melaksanakan. Di sini karena kita sudah berkeyakinan bahwa kita adalah seorang guru dan kita adalah seorang P3K, maka mau tidak mau dan suka tidak suka kita memang harus melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh sekolah. Nah, dalam hal ini karena di sini semua tugas saya rasa itu untuk kebaikan, baik untuk kebaikan kita maupun untuk kebaikan sekolah. Nah, pendekatannya adalah di sini ketika kita mendapatkan tugas dari sekolah, saya mencoba untuk memahami dulu tugas apa yang akan saya laksanakan. Istilahnya saya memahami job description-nya dulu. Misalkan saya diminta untuk diberikan tugas sebagai wali kelas. Di sini saya kembalikan lagi. Kemudian saya melihat tugas dari wali kelas itu apa. Nah, kemudian di situ tugas wali kelas itu adalah mendampingi siswa di suatu kelas tertentu, di mana agar anak-anak itu merasa bahwa mereka itu mempunyai tempat untuk bercerita dan sebagainya. Nah, dan untuk mengatasi masalah-masalah administratif yang lainnya yang berkaitan dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga kita juga akan berhubungan dengan pihak luar, yaitu lingkungan, yaitu diantaranya adalah orang tua. Misalkan juga saya diberikan tugas tambahan di kurikulum seperti yang saat ini sedang saya laksanakan. Di sini saya juga merangkap sebagai staf kurikulum, maka di sini juga saya sebelum melaksanakan tugas saya melihat dulu, membaca secara detail apa tugas saya selama saya di kurikulum. Nah, itu saja Pak Masuri, bagaimana, sudah sesuai? Oh iya. Terima kasih Pak Masuri atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, J. Saya tutup sekian dulu. Terima kasih atas kerawuhannya. Terima kasih Pak Lulu sudah kerso mendengarkan pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfi, ya. Saya panggil Pak Lutfi, nama lengkapnya Lutfi Ansori. Saya mengampu bahasa Inggris. Dulu satu rekan dengan Pak Sukaryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Cindy Widya Kusuma. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Semarang. Salam kenal semua Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Sriasih dari SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Ibu. Saya di sini mengampu bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lulu. Perkenalkan, nama saya Sri Mandarsi, biasa dipanggil Bu Manda. Di sini saya mengampu mapel matematika. Terima kasih. Selamat siang Pak Lulu, semua. Perkenalkan, nama saya Pak Masuri. Di sini saya mengajar bahasa Inggris. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Imam Gambali dari SMK Negeri 8 Semarang. Saya mengampu mapel matematika. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Gani Bapak Sosial. Saya dari SMK 8 mengampu olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua.